Salam sejahtera, saya Julini Ulana, nomor metrik di 201910887006, merupakan pelajar tahun akhir dalam kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan membentangkan hasil proyek tahun akhir saya yang bertajuk Pembangunan Modul Pengajaran berasaskan Boneka Haiwan dalam pembelajaran sains awal kanak-kanak 5 tahun. Dalam proyek tahun akhir saya ini, saya menghasilkan sebuah modul pengajaran dan pembelajaran dalam sains awal kanak-kanak beserta dengan boneka haiwan. Oke, inilah produk saya, yaitu boneka haiwan. Terdapat boneka haiwan yang saya hasilkan sendiri dan juga boneka haiwan yang terdapat di pasaran, serta buku modul untuk boneka haiwan ini. Baiklah, sebelum saya menunjukkan lebih lanjut tentang isi kandungan dalam modul dan juga penggunaan boneka haiwan ini, mari saya jelaskan sedikit pengenalan tentang modul pengajaran berasaskan boneka haiwan ini. Oke, modul ini merupakan modul berasaskan tunjang sains awal dan teknologi dengan menekankan tentang pembentukan sikap dan penguasaan kemahiran proses sains melalui penyiasatan terhadap alam hidupan, khususnya topik alam hidupan yaitu haiwan. Dalam hal ini, proses pendidikan sains awal kanak-kanak pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. Jadi, di sini saya menginovasikan sebuah boneka haiwan, yaitu lebih kepada boneka jari, beserta dengan cerita tentang haiwan dalam modul ini, yang bukan sahaja digunakan dalam tunjang bahasa dan komunikasi, tetapi juga dalam proses sains awal kanak-kanak 5 tahun. Dengan demikian, pembelajaran sains awal terutamanya dalam topik alam hidupan haiwan dapat memberikan pendekatan hands-on dalam penggunaan boneka haiwan sebagai pembelajarannya dengan memberi ruang dan peluang murid membina kepahaman sendiri melalui bantuan guru. Tujuan modul ini juga adalah membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran murid agar menguasai kemahiran berpikir secara kreatif dan imajinatif dalam membuat penakulan serta membantu murid membina dan menghayati sikap dan nilai murni melalui teknik dan kaidah pembelajaran main peranan, yaitu bercerita. Baiklah, mari kita lihat isi kandungan dalam modul ini. Baiklah, di sini modul ini membantu guru untuk melaksanakan pengajaran melalui panduan yang diberikan. Oke, mari kita lihat. Terdapat isi kandungan. Di sini pertama sekali guru dapat membaca sendiri kata, pengenalan modul, dan juga tentang boneka haiwan di dalam modul ini. Jadi di sini guru boleh melihat bahwa penggunaan boneka haiwan dalam modul ini adalah sebagai alat pedagogi dan sebagai daya tarikan yang istimewa dalam pembelajaran sains awal kanak-kanak. Memandangkan kelebihan dan nilai pendidikan yang ada pada boneka haiwan, maka modul ini diimplementasikan dan penilaiannya dilaksanakan untuk memastikan guru dan murid menggunakan boneka sebagai tarikan kepada interaksi aktif antara guru dan murid semasa dan selepas aktiviti pengajarannya. Seterusnya, terdapat juga objektif dalam modul ini, yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan murid dalam bidang sains awal, kemudian meningkatkan daya pemikiran kritis dan kreatif murid-murid, dan juga melibatkan penyertaan yang aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Kemudian yang seterusnya, objektif modul ini adalah mewujudkan komunikasi dan interaksi yang baik di antara murid-murid dan juga guru-guru. Terdapat juga panduan modul yang boleh digunakan oleh guru di dalam menggunakan modul ini.
Jadi, guru-guru boleh membaca dahulu panduan dan memahami panduan modul ini sebelum menggunakan modul ini dalam pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid. Oke, kemudian dalam modul ini terdapat dua topik dalam modul, yaitu topik satu adalah murid-murid akan mengenal tempat tinggal hewan, dan topik yang kedua adalah mengenali makanan utama hewan. Jadi di sini untuk kedua-dua topik, guru boleh melihat dan membaca sendiri hasil pembelajaran murid dan juga pengenalan untuk topik-topik yang ada di dalam modul ini, serta bahan-bahan juga ada disenaraikan di sini, serta langkah-langkah pelaksanaan dan juga refleksi dan juga konsep pengajarannya yang boleh dirujuk oleh guru. Guru juga merujuk di bagian belakang setiap topik, di bagian belakang sekali, karena terdapat lampiran untuk rancangan pengajaran harian (RPH) bagi panduan pelaksanaannya. Nah, di sini kita dapat lihat untuk topik yang pertama. Untuk topik yang pertama, pertama sekali kita dapat melihat gambar-gambar. Oke, gambar-gambar tempat tinggal hewan. Ada sungai, ada ladang, ada reban, ada sarang burung. Oke, gambar-gambar ini boleh digunakan untuk langkah 1 dalam RPH untuk topik pertama, yaitu tempat tinggal hewan. Nah, terdapat banyak gambar-gambar tempat tinggal hewan yang boleh ditunjukkan oleh guru kepada murid-murid. Baiklah, untuk halaman yang seterusnya ada buku cerita ataupun lembaran buku cerita untuk topik boneka hewan bagi topik 1, yaitu tempat tinggal hewan. Oke, di sini kita dapat lihat ada dua warna, ada dua jenis tulisan, yaitu di bagian atas ini tulisan berwarna biru. Ini sebagai panduan guru. Maksudnya guru boleh membaca tulisan yang berwarna biru ini. Kemudian bagi tulisan yang berwarna hitam dan merah ini boleh dibaca oleh murid ataupun dibaca bersama-sama oleh murid. Kemudian yang ini juga sama juga, ini berwarna biru yang dibaca oleh guru. Kemudian untuk dialog yang ada pada gambar boneka hewan ini dibaca oleh anak-anak. Oke, maksudnya di sini sesiapa saja murid yang mendapat boneka hewan, lihat di gambar ini. Siapa saja murid yang mendapat gambar boneka hewan yang sama di dalam gambar setiap buka surat buku cerita ini, murid tersebut akan membaca dialog yang terdapat di dalam modul ini. Begitu juga dengan muka surat yang seterusnya bagi buku cerita ini. Ada banyak gambar-gambar hewan, boneka hewan, dan juga dialog-dialognya. Jadi di sini guru-guru mesti mempunyai cara yang lebih kreatif untuk membolehkan setiap kanak-kanak boleh mengambil bagian di dalam membaca setiap dialog yang dibacakan oleh murid-murid. Dalam bahagian ini buku cerita, guru-guru digalakkan untuk menggunakan intonasi, memainkan intonasi suara sendiri dengan bercerita dan membayangkan mereka sebagai watak di dalam cerita ini, watak yang memainkan peranan dalam cerita ini. Agar kanak-kanak lebih memahami dan menghayati tentang topik tempat tinggal hewan,
juga makanan hewan. Selepas itu murid boleh membuat dan menyiapkan lembaran kerja yang terdapat di dalam modul ini. Oke, ini panduan RPH dan juga bahan-bahan yang digunakan. Oke, bahan bantu mengajarnya adalah yang pertama itu adalah boneka hewan. Yang kedua, untuk menjadikan suasana kelas yang lebih menarik, lebih menyeronokkan, guru-guru boleh memasangkan audio ataupun suara daripada link ini, link YouTube sebagai audio music di dalam semasa membacakan cerita untuk boneka hewan ini tadi. Begitu juga untuk topik yang kedua pula, yaitu sumber makanan hewan. Di sini juga sama seperti topik satu tadi yang saya jelaskan tadi adalah topik ini kita boleh melihat terdapat hasil pembelajaran yang boleh dibaca sendiri oleh guru. Pengenalan untuk topik ini. Jadi di sini guru-guru tidak susah lagi untuk mencari bahan rujukan ataupun bacaan di dalam internet dan sebagainya, karena guru boleh membaca terus karena ia tersedia di dalam modul ini. Pengenalan bagi topik makanan utama hewan. Terdapat bahan-bahan juga. Bahannya sangat mudah. Gambar pada modul ini sendiri, boneka hewan yang dihasilkan, serta musik latar sahaja. Ada langkah-langkah, ada refleksi, ada konsep pengajarannya. Oke, di sini juga untuk topik yang kedua ini, untuk tulisan merah hitam ini guru-guru boleh membaca bersama-sama murid ataupun murid yang akan membaca tulisan ini. Oke, kemudian guru boleh menjelaskan bahwa hewan ini, nama hewan ini yaitu karnivor, adalah hewan yang memakan daging. Melalui gambar ini, gambar boneka ini, guru-guru boleh tunjukkan kepada murid-murid bahwa boneka hewan ini yang ada di dalam senarai ini merupakan hewan karnivor. Oke. Itu juga dengan yang seterusnya, hewan herbivor adalah boneka-boneka hewan ini. Jadi bolehlah untuk setiap murid yang mendapat boneka ini akan mengangkat tangan jika mendapat hewan ataupun boneka hewan yang ada di dalam gambar ini. Gambaran yang seterusnya juga, guru boleh terangkan sumber makanan hewan. Ini juga terdapat di dalam rancangan pengajaran harian yang ada di belakang sekali topik ini. Untuk muka surat ini adalah yang terdapat di dalam langkah 1, yaitu mengenal yang tadi ini, mengenal jenis ataupun kategori hewan, yaitu hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Yang muka surat yang seterusnya pula adalah langkah yang kedua di dalam rancangan pengajaran harian, yaitu menyatakan sumber makanan utama hewan, yaitu hewan yang makan daging, hewan yang makan tumbuhan, dan juga daging dan tumbuhan. Oke, ini merupakan sumber makanan hewan. Kemudian halaman yang seterusnya adalah aktiviti bercerita boleh dilakukan dalam bagian ini. Di sini di bagian paling bawah juga terdapat arahan yang boleh dilihat oleh guru sendiri, yaitu yang pertama guru menyebut kategori hewan, dan di bagian atas ini kemudian murid yang mendapat boneka hewan ini, lihat gambar di sini,
membaca dialog haiwan tersebut secara bergilir. Oke, maksudnya murid yang mendapat boneka hewan harimau akan membaca dialog harimau ini. Oke, yang mempunyai gambar yang sama dengan boneka harimau. Oke, begitu juga dengan yang seterusnya. Oke. Dan setelah habis cerita ini ataupun setiap boneka hewan ini, oke, guru-guru boleh masuk kepada lembaran kerja. Nah, di sini guru-guru boleh meminta murid-murid untuk menjawab lembaran kerja ini. Oke, dan di bagian belakang juga terdapat lampiran untuk bahan bantu mengajar yang digunakan. Jadi secara keseluruhannya untuk di bagian akhir ini guru-guru boleh merujuk bahan bantu mengajarnya. Semuanya terdapat di dalam modul ini dan juga boneka hewan yang disediakan serta link music, audio, music boleh diakses daripada link YouTube ini. Oke, sekian saja daripada saya. Terima kasih.